Shalom kekasih Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali saat teduh bersama dan kita lanjutkan seri pengajaran tentang worship. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Mungkin di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda juga. Tapi Tuhan mengurapi kami semua. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan menginginkan kita menyembah Dia dengan pengenalan. Karena penyembahan adalah sarana untuk saudara dan saya bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah Roh. Nah, kekasih Tuhan, mengapa penyembahan begitu penting? Ya, masih ingat ketika Alkitab ini ditulis, ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan sering dibicarakan. Ingat bahwa Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habil. Kisah tentang Kain dan Habil yang sangat fenomenal apa saudara? Persembahan mereka. Betul ya? Masih ingat bukan? Dari kisah Kain dan Habil yang paling fenomenal adalah, yang selalu dibahas adalah persembahan dari Kain dan Habil. Di mana dalam kisah itu persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Anda melihat bagaimana Tuhan sedang serius dengan yang namanya persembahan. Ingat, kata dasarnya adalah worship, sembah. Orang yang melakukan penyembahan, orangnya disebut penyembah. Orang yang melakukan sembah itu disebut penyembahan atau menyembah perbuatannya. Lalu yang dibawa dalam sesembahan itu disebut persembahan. Penyembah, menyembah, penyembahan, persembahan. Ini adalah hal yang penting kalau setiap kali engkau datang kepada Tuhan. Anda ingat kemarin kita membaca, kita ulang sekali lagi ayatnya, supaya kita memahami. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, mari sama-sama kita lihat lagi ayat yang kemarin kita baca. Kamu menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali di sini bahwa Tuhan tidak mau sembarangan kita menyembah Dia. Tuhan tidak mau kita menyembah tanpa pengenalan. Anda bisa ceritakan kepada saya tentang pemain bola yang Anda kagumi. Misalnya, Anda mengagumi pemain bola yang namanya Ronaldo. Anda cerita tentang Ronaldo kepada saya. Anda cerita mulai tanggal kelahirannya, warna pakaian kesukaannya, cara dia bermain, prestasinya. Semua Anda ceritakan kepada saya. Tetapi pertanyaan saya simpel. Apakah kamu mengenal betul Ronaldo? Engkau akan berkata, ya aku mengenal. Pertanyaan kedua, apakah kamu bergaul karib dengan Ronaldo? Jawabannya tidak. Itu sebabnya karena penyembahan itu adalah hubungan. Ingat, di dalam hubungan kita harus mengenal sosok pribadi yang dimana kita sedang terhubung dengannya. Demikian juga dengan Tuhan. Dalam penyembahan itu dibutuhkan yang namanya hubungan. Bukan cuma pengenalan. Ahli Taurat, dia tahu semua hukum Tuhan. Tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Beda dengan murid. Mungkin murid-murid Yesus maksud saya. Dia mungkin tidak menguasai semua hukum yang ada di Alkitab. Tetapi murid ini punya hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam kisah bagaimana orang muda yang kaya
Yang ketiga dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Guru yang baik, bagaimana aku bisa dapatkan hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Kenapa kau katakan aku baik?" Lalu dalam dialog itu, anak muda yang menginginkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus berkata, "Kamu sudah lakukan ini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina." Orang muda berkata, "Aku sudah lakukan semua sejak kecil. Apalagi yang kurang?" Jawab Yesus, "Jual hartamu dan mengikut aku." Apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Anak muda yang kaya. Dia menjadi sedih karena hartanya begitu banyak. Banyak orang salah ketika membaca kisah bagaimana orang muda yang kaya ini. Yang dimau oleh Yesus ketika engkau menyembah adalah hubungan. Hubungan yang di dalamnya ada pengenalan. Bukan cuma lip service. Karena orang bisa menyembah Tuhan tanpa orang itu mengenal Tuhan. Tetapi yang dimau oleh Tuhan adalah engkau bangun penyembahanmu. Engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan pengenalan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara dan saya menjadi penyembah yang menghubungkan dirimu dengan Tuhan dan kau mengenal Tuhan dengan benar, saya yakin segala yang baik dari apa yang Tuhan sediakan akan kau terima. Minggu-minggu ke depan kita akan belajar mengapa kita harus menyembah Dia dengan benar. Mengapa kita harus membawa persembahan kita dengan benar. Kenapa kita harus menjadi penyembah yang benar dan melakukan penyembahan dengan benar. Doa saya, semua kekasih Tuhan hari-hari ini mulai memperbaiki kembali penyembahannya kepada Tuhan. Jangan menyembah tanpa pengenalan, tapi sembahlah dengan pengenalan. Karena penyembahan adalah menghubungkan dirimu. Pertemuan yang menghubungkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh belajar kembali bagaimana menyembah yang benar, membawa persembahan yang benar, dan menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa biarlah semua kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada, kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.